Sengketa lahan Universitas Islam Internasional Indonesia Depok, Presiden diminta turun tangan. Depok Tenar News. Presiden Joko Widodo diminta untuk turun tangan dalam pemberantasan oknum-oknum mafia tanah, yang saat ini digunakan untuk proyek strategis nasional PNS pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UII). Permintaan ini disampaikan Sekjen LSM Koalisi Rakyat Anti Mafia Tanah Kramat Yoyo Effendi kepada awak media, Kamis tanggal 15 September tahun 2022. Saya meminta kepada Bapak Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan kasus tanah yang saat ini digunakan untuk pembangunan kampus UII, dengan cara memberantas oknum-oknum mafia tanah yang diduga terlibat dalam persoalan hukum terkait tanah tersebut, ujar Yoyo. Jika oknum-oknum yang diduga sebagai jaringan mafia tanahnya tidak diberantas, lanjut Yoyo, saya yakin persoalan hukum terkait objek tanah tersebut tidak akan selesai, dan itu berarti pelaksanaan proyek strategis nasional pembangunan kampus UII tidak akan dapat direalisasikan sesuai agenda dan target yang ditetapkan pemerintah, tuturnya. Permintaan tersebut ada, sehubungan dengan muncul dan hadirnya seseorang yang hendak mengajukan permohonan intervensi Tusenkoms dalam persidangan di Pengadilan Negeri PN, Depok dengan perkara perdata yang tercatat di Register Nomor 259 PDT, G, 2021 PN, DPK, sengketa tanah antara masyarakat pemilik tanah hak milik adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Penggugat atas nama Ibrahim bin Jungkir sebagai melawan 7 instansi pemerintah sebagai pihak-pihak tergugat. Yoyo menilai, hadirnya seorang pria yang mengaku bernama Sarjono itu adalah bagian dari mafia tanah yang ingin masuk dan mengkeruhkan persoalan sengketa hukum atas tanah yang digunakan untuk PSN kampus UII. Saya menduga orang tersebut adalah bagian dari oknum mafia tanah yang hanya ingin memperkeruh permasalahan hukum terkait tanah tersebut, tandasnya. Pasalnya, lanjut Yoyo, saat orang tersebut ditanya wartawan apa dasar dan alasannya mengajukan intervensi, dia menjawab bahwa pihaknya, Sarjono Red, akan mengajukan gugatan intervensi karena memiliki bukti hak atas tanah yang menjadi objek perkara yaitu Eigendom Verponding, EV, atas nama Samuel de Meyer. Baca juga, HM Toha kini tersenyum lega tanah yang dibelinya kini ditemukan. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah, alat bukti tertulis tanah bekas hak barat sudah dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah negara. Pasal 95 PP Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bukti hak lama sudah tidak berlaku lagi. Eigendom Verponding itu bukti hak lama, sudah nggak laku lagi di zaman sekarang, tegas Yoyo. Lebih jauh dikatakannya, mengajukan gugatan intervensi dalam perkara perdata adalah hak setiap orang namun kalau sudah tahu alas haknya lemah sebaiknya keinginan untuk mengajukan gugatan intervensi tak perlu dilakukan. Kalau hanya untuk bikin kisruh ngapain mengajukan intervensi, pungkas Yoyo. Untuk itu Sekjen LSM Kramat yang juga sebagai kuasa warga Kampung Bojong-Bojong Malaka, ahli waris meminta agar Presiden Joko Widodo segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa lahan tanah UII. Karena menurut Yoyo, sengketa hukum terkait legalitas hak dan kepemilikan atas objek tanah tersebut jika tidak segera diselesaikan dengan baik, maka pelaksanaan PSN pembangunan kampus UII yang berada di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, sepertinya tidak akan berjalan mulus. Jika sengketa hukum terkait legalitas hak dan kepemilikan atas objek tanah tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik, dan bahkan persoalannya akan semakin kisruh, keruh dan memakan waktu lama apabila oknum-oknum mafia tanah diberi celah untuk masuk dalam perkara itu, tutupnya. Demikian laporan tim Tenar News dari Kota Depok, Jawa Barat. Yang menggugat Kementerian Agama gitu di kasus UI 3 itu, dan memang kebetulan selain upaya politik melalui surat-surat menyurat, kita melalui upaya hukum, kita ajukan PMH gitu di PN Depok. Nah, ketika Pak Jokowi nanya, betulkah ada masalah di tanah UI 3? Kemenag langsung menjawab, betul Pak. Jadi surat ini nyambung gitu. Pak Presiden baca surat ini, ditanya ke Kementerian Agama, betul, karena sedang berperkara. Pak Jokowi menyatakan kalau memang itu benar tanah rakyat, udah bayar gitu. Pak Jokowi itu
Kalau Iya. bisa nggak due process of law. Ah. Kalau bisa mediasi. Betul, Pak Jokowi pengennya begitu. Kita Pola lama, menyambut itu. pola lama tinggal. Jangan menyusahkan masyarakat. Iya. Kan negara ini kan punya ahli hukum. Masa sih nggak bisa membedakan antara sertifikat bodong dan sertifikat bener? Jangan malu-maluin. Ini jangan malu-maluin gitu. Nah, jalanlah terus berjalan terus sampai kita bikin video YouTube. Kita bikin akun keramat. Iya. Pernah nggak? Udah kirim. Sudah. Video udah. Sudah. Nah, bikin video kita jelaskan tuh sejarah tanah itu melalui Ya. video. Dan tadi melalui Pak sekretariat itu, Pak Jokowi berdua nonton video kita. Gitu. Jadi di narasinya dijelaskan oleh kita. Sejarah riwayat Bojong sampai bagaimana mereka out dari tempat itu. Kita kupas di sini bahwa tahun sekian baru RRI masuk. Saksi hidup masih ada. Masih ada berapa orang? Ini surat masuk ke presiden sesudah pelantikan ya? Sesudah peresmian maksudnya? Belum. Sebelum Setelah down breaking. Oh, don't break. Nah, justru peresmian sekarang nggak ada. Kenapa? Karena diganjal oleh kita. Enggak, waktu peresmian pertama oleh presiden. Ground breaking setelah Oh, ground breaking. setelah Pertama aja. pertama karena Berhenti. presiden nggak tahu Oh iya. itu Iya. bacotan masyarakat, taunya tanah negara dari itu karena laporan bawahannya itu tanah negara punya RRI. Clear. Faktanya adalah itu. Sampai Pak Presiden memerintahkan itu, sampai ketika memerintahkan Pak Sofyan Jalil agak tersangkut tuh. Ketika memerintahkan Pak Sofyan Jalil untuk segera menyelesaikan tanah UI 3 ini agak nyangkut sepertinya. Kenapa? Karena kan sudah beralih ke pemimpinan nasional. Iya. Kalau dulu antara Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kala, Iya. setelah Ma'ruf Amin kan, Iya. Yusuf Kala udah bukan ngepres lagi kan. Ini kan Ya itu, Iya, udah. kampus Islam di Tanah Iya, Haram nah. itu. Nah, bisa kirim iya. Nah, Sudah. Pak Presiden itu nonton itu berdua dengan Pak Heru namanya Pak Heru. Gitu. Jadi kepala sekretariat presiden yang sekarang bukan akan tanah ini ya, bukan tanah depan. bukan di sana di Cimanggis. Kosong. Nah, itu luasnya itu punya masyarakat itu 121 hektar. Sudah terpakai oleh tol dan jalan Insinyur Juanda tinggal 111 hektar. 111 hektar itu yang dikuasai oleh Kemenag untuk membangun UI 3. Dari 111 hektar itu baru 32 hektar yang sudah dibangun. Dan kampus itu sudah berjalan, bahkan sudah perkuliahan di situ. Tinggal mau diresmikan penggunaannya diganjal oleh kita. Sekarang muncul pertanyaan. Kalau kita lihat clear sekali. Pemilik yang sebenarnya ini kan yang reaksi. Betul. Legal standingnya ada apa? Adat itu legal standing. Buruk apapun apa itu? Iya, letter C. Kiri. Ada letter C lengkap. Surat dari lurah. Lurah. 3 kelurahan tanda tangan semua. Lurah dari dulu tahun 96 sampai 2012 menyatakan itu tanah adat punya kita. Tanda tangan dan cap. Jangan main Diri yuridis. ada. Jangan main yuridis. Nah. Bisa diambil alih itu untuk strike. Nah. Aspek politis. Saya jelaskan lebih ya, sampai kepada apa? Sampai kepada deal antara ya kita nama usaha. Memang langkah pertama adalah menegakkan hukum. Kenapa? Kita ini bangkitnya masyarakat Bojong menggugat tanah itu sebenarnya positif buat negara. Kenapa? Justru bangkitnya kita ini membersihkan permasalahan hukum terkait legalitas itu. Mafia tagline mereka akan Jaga mafia. terpenuhi dan dihajar bener itu. Betul, itu. Asal tepat waktu Betul, tepat bicara. Jadi Jangan tangan start.
Mau Jokowi begitu kan ajar itu. Dan progres waktu harus tepat. Betul. Dan minimal cuma 2, yaitu perbankan dan BPN yang sekarang dia independen. Nah, tadi upaya hukumnya sudah berjalan bahkan menjelang kesimpulan PMH-nya. Iya. Sekarang sudah berjalan upaya hukumnya. Bahkan tadi terganjalnya Level pertama masih ya. PN masih udah Pertama. PN Depok pertama. Bahkan kesimpulan sekarang. Berjalanlah di PN Depok kan gitu kan. Kan terbuka. Di pengadilan terbuka kan. Kita bisa membaca lah. Orang-orang SD aja bisa mengatakan mau ini yang benar ini yang salah bisa. Kita saya ceritakan dulu ya. Ceritakan karena saya bagus dari saya ini Bang. ya Bagus dari itu. Nah, terus kita ungkap dong. Kalau Anda mengaku itu tanah perponding nomor 23 atas nama MIJ Eksekutif Panheten, kemudian Anda katakan alas untuk terbitnya sertifikat 81 yang katanya terbakar tadi. Ini kan dia bilang perponding dasarnya. Nah, perponding, yang negara perponding. Kemudian muncul sertifikat 81 hilang terbakar padahal nggak ada. Nggak ada. Ini juga 95 hilang juga nggak ada. Yang ada 2007 jadi yang 2018. Ya, awang-awang. Tolong tunjukkan mana buktinya. Di pengadilan nggak bisa membuktikan juga. Tahun 2009 sebelum perkara kita Pak, ada perkara RRI juga dengan pemilik agendum nomor 448. Lokasi itu sebelum kita nih 2009 ada perkara antara Samuel de Meyer Weber yang mengaku tanah itu berdasarkan agendum perpending 448 menggugat RRI sekarang yang kita gugat juga. Terjadilah perkara. Di dalam perkara itu terbongkar bahwa itu bohong semua RRI. Bukan perponding. Perpondingnya nggak ada. Ngeri. Dan itu sudah inkrah. Sudah inkrah putusan yang perkara 133 2009 tadi Samuel de Meyer itu sudah inkrah. Yang menyatakan itu bukan tanah agendum perponding nomor 23. Tapi perponding nomor 48 atas nama Samuel de Meyer Weber. Outsider jadinya ya, bukan perpondingnya udah beda deh. Udah beda, yang 448 23. Yang 23 nggak ada aktanya, akta perpondingnya nggak ada. Yang 448 ada, cuman pada tahun 24 September 80 perponding itu dinyatakan tidak didaftarkan kepada Jawatan Pendaftaran Tanah sehingga hak hukumnya hapus. Hilang gitu sehingga tanah lokasi itu yang punya legalitas yang jelas ya kita Harga ratusan. nah betul jadi langsung barulah kita lapor tuh kepada Menteri Pertanahan laporan dugaan tindak pidana mafia tanah Sama ya. Beda. Ini ke presiden, ini laporan pidana mafia tanahnya ke menteri. Ya, Enggak, sebentar. memang udah disiapkan, udah saya siapkan. Izin. Tapi penjelasan semua udah tadi ya. Sudah. Maka barangkali Pak Yonan sebagai pakar hukum barangkali bisa menyelesaikan. Kayaknya nggak enak. Ya nggak apa-apa, pakar juga nggak apa. Pakar hukum barangkali bisa menjawab dari pertanyaan. Praktisi hukum. Silakan. Praktisi. Iya. Jawaban. Lihat itu kayak apa gitu loh. Oke, kita sudah melihat rangkaian daripada cerita dari Bapak. Terus terang negara kita adalah negara hukum Rahstan. Kita semuanya adalah harus ada dan harus berdasar hukum. Nah, kalau kita lihat rangkaian tersebut, mulai dari sejarah tanah yang dijabarkan oleh Bapak, namun kita akan kaji lebih dalam lagi dan tidak ada yang tidak ditemukan persoalan hukum. Apa yang kita katakan bahwa dengan teori dan ajas semua penyakit hukum akan tertangani. Kalau kita lihat gambaran-gambaran ini clear dan clean bahwa alas hak kalau tidak salah tadi sudah melalui proses peradilan. Sudah terbongkar Di hadapan hukum. dan sudah proses.
tinggal kita lihat apakah dari pihak pengadilan akan menentukan keberpihakan demi keadilan, karena keadilan substansi adalah demi keadilan. Silakan. Op dulu, tolong dimatiin dulu. Nanti jangan dulu. Yang ada di situ kerohiman uangnya, dikasihlah mereka uang kerohiman. Ini bukan orang pemilik. Belum, yang bicara kan ini kan kerohiman, saya bilang kan, kerohiman itu orang-orang yang ada di sana itu. RRI. itu. RRI. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang di luar Depok yang tahun 2000 masuk ke situ. Gelap lah. Gitu, orang gelap lah. Gitu. Salah memberi dan tidak proporsional. Terus itu tanah negara. Kata Pak Jokowi, pembangunan PSN tidak boleh merugikan masyarakat. Gitu kan? Tidak boleh ada yang terdolim masyarakat. Siapa yang terdolim? Ada itu masyarakat yang mendiami tanah itu sekian puluh tahun. Ya udah kasih ke rohiman, silakan Anda pergi. Dapatlah mereka, ada yang dapat 1 miliar, ada yang dapat 200 juta, ratusan juta, miliaran untuk orang-orang itu. Kedengar oleh kami. Nah, saya nyebut kami. Oh, iya. Nih, mewakili Iya. teman-teman ya, Iya, orang-orang iya. bodoh. Masyarakat. Kedengaran oleh kami, apalagi kita baca di koran, dibaca di ini, di TV. Lah, itu yang dapat duit kok mereka? Salah sampai. Kami kok enggak? Padahal itu tanah kami. Nah, di blow up nih kalimat ini, tanah kami, kata kami nih. Yang punya itu bukan RRI, yang punya itu bukan Kemenang, yang punya itu bukan yang dapat duit rohiman. Warga. Kami yang punya tanah itu. Siapa? Kami adalah warga kampung Bojong Malaka yang secara turun-temurun ada di lokasi itu jauh sebelum pihak manapun ada di situ. Saya ulangi, Ya. masyarakat kampung Bojong, kami adalah orang yang lahir di tempat itu, besar di tempat itu, bahkan mati di tempat itu sejak sebelum Indonesia ada. Bapak langsung betul, oh ini tanah adat pasti gitu. Kenapa? Karena itu adalah tanah nenek moyang kami. Begitu. Kepemilikan suratnya Nah, dipegang. Nanti itu. Ada, Oh, ya. nanti diceritakan oleh Ya, kita ya, ya, ya. Betul. Ya. Lanjut. Nah, karena kita merasa terzolimi, kita merasa loh kok negara kok begini, yang tidak punya surat apa-apa di situ dan beruang. Pembangunan UI3, kami sebagai pemilik jelas tanah itu surat kami ada, sejarah historisnya, juridisnya, sosiologisnya ada, kok kami nggak dapat apa-apa. Pada nangis mereka. Siapa nih yang bisa nih membantu kami untuk membantu kami hak kami supaya dikembalikan, kan begitu. Datanglah kami. Nah, ketika itu maka supaya Pak Jokowi sebagai presiden tidak terjebak oleh penyalahgunaan wewenang dan kesalahan hukum, tindakan hukum melawan hukum, maka kami segera membuat surat. Nah, itu ke Pak Jokowi, ini suratnya. Ini yang menarik. Sana dulu, tahu dulu. Bikinlah surat. Kita jia. Iya, kan Bapak. Itu bikin surat kita sampai kepada Pak Jokowi. Kami kupas di situ, Bapak. Dikupas di situ. Pak Jokowi, sebenarnya Bapak dapat informasi yang salah dari anak buah Bapak. Tanah itu bukan tanah negara bekas perponding, Bapak. Aslinya itu adalah tanah kami. Kami ini siapa? Kami ini adalah ini. Yang turun Tadi itu. Sampai terserah di sini semua nih ya. terserah di situ diungkap oleh kita, bahkan kita ungkap. Belum ada yang meset nih. Diungkap oleh kita. Ini faktanya Bapak, bahwa Kemenang merasa tidak melawan hukum karena dia punya sertifikat hak pakai nomor 0002 tahun 2018 atas nama Kemenang. Kepastian hukumnya benar dia sekarang. Benar, dia punya sertifikat. Sertifikat ini adalah pecahan dari sertifikat RRI.
nomornya 0001 tahun 2007. Kemenak tidak salah nih, Kemenak. Tidak salah mengikuti itu. Dari bawah ke RRI ini ada malingnya ini. Betul, nah gitu. Iya. Jadi Mafia. Kemenag 002 2018 terbit sertifikat. Ini sertifikat pecahan dari ini. Kenapa? Karena RRI menyerahkan tanah itu ke Kemenag, gitu, mengalihkan. Jadilah sertifikat ini. Sertifikat 2007. RRI yang 2007 sertifikatnya adalah sertifikat pengganti dari sertifikat yang hilang tahun 95. Sertifikat yang tahun 95 pengganti dari sertifikat yang hilang tahun 81. Jadi ada sertifikat 4 yang diakui oleh mereka ini. Pertama, sertifikat 81 katanya hilang terbakar. Itu Depok sering tuh hilang. Jadi sertifikat Katanya muncul penggantinya tahun 95. 90. dari Tahun- itu seolah-olah benar. Tahun 95 juga hilang. Muncul 2007. 2007 dipecah menjadi 2018. Jadi yang ada fisiknya ini 2. Yang 2007 sama 2007 yang sama Kemenag. Dasarnya 2018. hilang gitu kan. Dasarnya yang ini hilang. Dasarnya ini hilang. Ternyata melalui persidangan